Pemirsa, Siang kita awali dengan informasi terkait dengan polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 Bogor yang menewaskan 8 orang. Olah TKP digelar untuk mencari penyebab kecelakaan. Sejumlah petugas kepolisian tiba di lokasi kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Sedianya olah TKP akan digelar pukul 8 pagi tadi. Namun baru dilaksanakan pada siang ini. Bahkan hingga kini polisi masih mencari penyebab pasti kecelakaan maut yang menewaskan 8 orang dan 11 lainnya luka-luka. Polisi pun masih mengumpulkan barang bukti dan juga saksi. Sementara untuk memecah kepadatan di lokasi kejadian, pihak Jasa Marga membuka 3 pintu tol untuk kendaraan yang melaju ke arah Jakarta. Sementara itu, Kakor Lantas Polri, Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho meninjau langsung lokasi kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Polisi akan melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab pasti kecelakaan maut yang menewaskan 8 orang dan 11 lainnya luka-luka. Hasil olah TKP akan disampaikan kemudian. Jadi Korlantas Polri mengaturkan duka yang amat dalam atas peristiwa kecelakaan yang terjadi pada tadi malam pukul 23.30. Betul terjadi peristiwa kecelakaan yang melibatkan 6 kendaraan. Dari 6 kendaraan tersebut, sesaat setelah kejadian, Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat telah menghadirkan TAA, Traffic Accident Analysis, ke TKP dan melakukan olah TKP. Hasil daripada olah TKP tentunya nanti akan kita simpulkan pada saat kita gelar awal. Namun demikian kami sampaikan kepada rekan-rekan media, dari peristiwa kecelakaan tersebut 8 orang meninggal dunia. 8 orang meninggal dunia, 11 orang luka. Nanti setelah ini kami akan ke rumah sakit, akan memastikan yang 11 luka itu yang kategori luka berat berapa, luka ringan berapa, nanti keterangan dari dokter. Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat tentunya akan melakukan penyelidikan, akan mendalami diduga akibat apa berkaitan dengan peristiwa tersebut. Maka dari itu setelah ini beri waktu kami untuk ke rumah sakit dan tentunya kami akan melakukan evaluasi. Gelar awal akan kita simpulkan diduga peristiwa tersebut apakah kecepatan tinggi, apakah mengantuk, apakah rem blong, tentunya nanti akan disimpulkan pada saat kita melakukan gelar. Cukup ya? Pak, CCTV sudah dikumpulin belum Pak? Sendiri sudah dikenali karena ada beberapa yang tidak membawa KTP. Betul, memang kan dari 6 kendaraan, kan 2 kendaraan terbakar. 2 orang sudah dikenali. 2 kendaraan Avanza terbakar, truknya itu kepalanya juga kebakar, sehingga tentunya kami akan melibatkan forensik, kami akan koordinasi dengan rumah sakit, nanti dokter akan beri keterangan, sehingga nanti mohon waktu akan kita sampaikan secara lengkap. Pak, CCTV-nya sudah dikumpulin belum Pak? CCTV-nya sudah dikumpulin belum Pak? Sudah, nanti kan itu bagian daripada identifikasi kita untuk dianalisa pada saat kita melakukan gelar awal setelah ini. Pak, terkait elevasi nanti dalam penyelidikan ya. Setelah ini nanti tim dari Korlantas Polri, Traffic Accident Analysis, dengan saksi-saksi yang di lapangan akan kita lakukan gelar awal, sehingga nanti akan kita simpulkan peristiwa tersebut penyebabnya apa. Pemilik mobil juga akan dipanggil belum Pak? Hasilnya keluar Pak? Nanti akan kita sampaikan. Pak, kira-kira berapa elevasi jalan Pak? Itu kan jalannya. Terlihat jalannya itu tidak ada jalur penyelamat Pak. Nah kalau dari Korlantas sendiri melihat ini seperti apa Pak? Nanti kita analisis setelah itu ya. Jadi yang jelas kita hari ini kita berduka. Segera kita akan lakukan penyelidikan dan kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut. Nanti Pak untuk melakukan? Nanti kita akan pada gelar nanti akan kita simpulkan. Pak, tadi Bapak kan lewat Pak jalannya menurun Pak. Itu elevasi jalan yang menurun memperparah nggak menurut Bapak? Itu nanti bagian daripada analisa ya. Karena Traffic Accident Analysis itu nanti akan menganalisa sebelum peristiwa kecelakaan, sesaat dan setelah itu nanti bisa digambarkan dari 3 dimensi. Nanti akan kita sampaikan ke rekan-rekan. Cukup? Kira-kira berapa lama ini Pak sampai gerbang tol kebuka lagi Pak? Ya nanti santunan tidak sampai 24 jam biasanya dari Jasara Harja. Santunan bukan Jasara Harja ya. Oke, cukup, makasih. Berapa lama Pak ini gerbang tol akan normal lagi Pak? Ya setelah kami di TKP kelihatannya sudah
normal, nanti akan kita buka. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di lokasi kecelakaan di gerbang tol Ciawi, Bogor, Jawa Barat, kita telah terhubung dengan rekan kami Hamzah Hasibuan di sana. Baik, Hamzah, bagaimana situasi terkini di sana saat ini? Silakan. Ya, Nata dan juga pemirsa, saat ini kasus kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 mengarah ke Jakarta memasuki proses olah TKP lanjutan. Bisa dilihat, Nata, di belakang saya ini sedang ada salah satu mobil truk tronton pembawa galon air mineral, di mana mobil ini digunakan oleh pihak petugas kepolisian untuk melakukan olah TKP, di mana mobil ini digunakan untuk menganalisis apakah pada malam tadi sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, mobil pengangkut air mineral ini mengalami remblong dan juga menabrak beberapa kendaraan yang ada di depannya. Selain itu, petugas kepolisian juga menggunakan cat semprot untuk menandai titik-titik yang menjadi ataupun yang diduga menjadi posisi-posisi dari mobil lainnya yang tertabrak pada malam tadi di gerbang tol Ciawi 2. Nantinya pihak kepolisian ini juga akan melakukan proses olah TKP lanjutan menggunakan alat yang bernama TAA atau Traffic Accident Analysis, di mana alat ini digunakan untuk merekam kejadian ataupun merekam kondisi terkini dari gerbang tol Ciawi 2 secara 360 derajat. Dan nantinya pihak petugas kepolisian akan menggunakan rekaman tersebut untuk didata dan menggunakan data tersebut sebagai alat analisis menentukan penyebab terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan sekitar 6 kendaraan hancur di gerbang tol Ciawi 2. Petugas kepolisian ini juga masih belum bisa memastikan penyebab pasti apakah faktor lain seperti supir yang mengantuk ataupun kegagalan dalam proses pengereman ini menjadi penyebab utama dari kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2. Namun pihak kepolisian ini juga masih terus melakukan analisis. Dari tempat kami melaporkan saat ini ataupun waktu kami melaporkan saat ini, dan tadi juga pemirsa, sudah terdata 19 orang menjadi korban, di mana 8 diantaranya korban meninggal dunia, kemudian 3 diantaranya korban mengalami luka berat, 3 luka sedang, dan 5 lainnya luka ringan. Dari 8 korban yang dilaporkan meninggal dunia, ini sudah ada 2 korban yang teridentifikasi. Selain itu, sebelumnya kami sempat berbincang dengan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, yaitu Irjen Pol Ahmad Wiyagus, dan menyebutkan bahwa pihak kepolisian ini sudah membuka posko antemortem, di mana posko antemortem ini digunakan ataupun dibuka untuk para keluarga yang ingin memberikan data-data ataupun identitas dari para korban. Jadi masyarakat dihimbau yang mungkin ataupun merasa memiliki keluarga yang terlibat dari kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 ini bisa langsung mendatangi posko antemortem Polda Jawa Barat di RSUD Ciawi, di mana RSUD Ciawi ini menjadi salah satu rumah sakit di mana korban dari keseluruhan korban ini dibawa ke RSUD. Kali ini, Nata dan juga pemirsa, kami akan terus mengupdate bagaimana kondisi olah TKP yang masih berjalan hingga saat ini. Kemudian nantinya kami juga akan mencari tahu apa penyebab pasti dari kecelakaan yang melibatkan sekitar 6 kendaraan dan juga mengakibatkan 19 orang korban. Nata. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari gerbang tol Ciawi. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, polisi mengatakan korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat berjumlah 19 orang. 8 meninggal dunia dan 11 orang luka-luka dirawat di RSUD Ciawi. Menurut Kanit Gakum Satlantas Polresta Bogor Kota, AKP Santi Marintan, dari 8 korban meninggal dunia, 2 orang sudah teridentifikasi. Sementara korban luka sebanyak 11 orang, terdiri dari 3 luka berat dan 7 luka ringan. Rata-rata korban cedera di bagian kepala dan mengalami patah tulang. Korban berat merupakan pengemudi penumpang, petugas gerbang tol, serta petugas kebersihan area gerbang tol. Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi 2, Jawa Barat pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan 6 kendaraan, diantaranya 1 truk tronton yang mengangkut galon air mineral dan sejumlah kendaraan lainnya. Diduga, truk tronton mengalami remblong hingga laju tidak terkendali dan menabrak kendaraan yang ada di depannya.
Kalau untuk korban meninggal itu seluruhnya adalah dari pengendara. Untuk korban luka berat itu adalah dari petugas SIP gerbang tol, dan yang satunya lagi adalah petugas kebersihan gerbang tol. Sekarang masih di sini berapa orang? Untuk yang masih dalam perawatan medis ada 8 orang. 8 orang. Yang 3 sudah pulang karena cuman luka ringan, hanya benturan saja, jadi diperbolehkan pulang oleh dokter. Apa ada untuk korban yang meninggal sendiri, keluarganya apa udah menghubungi pihak kepolisian, ada yang datang? Untuk yang meninggal dunia baru satu keluarga saja, kebetulan yang salah satunya adalah suatu korban sini, yang lainnya kami akan coba hubungi setelah teridentifikasi kondisi yang korban meninggal. Kondisi pasien yang dirawat seperti apa? Kondisi pasien yang dirawat total kita yang berat ya ada 3 orang. Paling banyak itu cedera di bagian kepala. Lalu ada juga pasien yang cedera patah di bagian kanan sebelah kirinya. Lalu luka robek di bagian wajah sudah dijahit semua. Lalu luka yang bagian yang sedang itu ada 2 orang. Itu luka terutama luka di bagian kepala ya 2 orang. Terus cedera di bagian punggungnya juga ada. Lalu yang luka ringan itu ada 3 totalnya, sudah pulang semua ya, sudah kembali ke rumah masing-masing. Sementara semua suasana sudah terkendali, sudah diberikan penanganan sebaik-baiknya. Setelah meninjau beberapa pangkalan gas bersubsidi, Menteri SDM Bahlil Lahadalia langsung menuju ke istana untuk memenuhi panggilan Presiden. Dalam pertemuan yang juga dihadiri Yusuf Kala, Menteri Bahlil diperintah Presiden untuk memperbaiki distribusi gas bersubsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tengah menjadi sorotan setelah Kementerian SDM melarang pengecer gas 3 kg kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025. Usai menghadap Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Bahlil mengaku mendapatkan mandat terkait distribusi dan tata kelola gas LPG 3 kg. Lewat mandat tersebut, Kementerian SDM memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan LPG 3 kg, di mana nantinya para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan. Ya, Pak JK ngomong tentang LPG, bahwa LPG ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi wakil presiden di tahun 2000 periode pertama. Dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan. Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih 8.000, sekarang sudah 16.000. Artinya subsidi kita sekarang masih sama dengan tahun 2024 atau 2025 yang lalu. Nah, karena itu diharapkan tujuan kita ini kan subsidi besar 87 triliun ini, diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi penataannya kan sekarang jujur kita katakan ada di sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga 25.000. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan. Kami menghormati negara kami. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melarang penjualan gas LPG 3 kg oleh pengecer yang membuat kelangkaan gas 3 kg terjadi di sejumlah wilayah. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia disemprot warga saat memantau distribusi gas LPG 3 kg di Kota Tangerang, Banten. Warga menumpahkan keluh kesahnya ke Menteri Bahlil karena harus antri panjang untuk mendapatkan gas 3 kg.
Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Ya, di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Udah ya. Yang penting itu, Pak. Saya kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak. Kami menghormati negara kami. Salah seorang warga yang telah mengantre untuk mendapatkan LPG 3 kg mengeluarkan kekesalannya langsung di hadapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sedang melakukan inspeksi mendadak di bakalan LPG subsidi di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah, gini. Sebentar, Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Oke. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan, Kak. Langkah dari distributor sampai ke... Di hadapan Bahlil, warga bernama Effendi ini mengaku sudah 2 pekan mencari tabung gas LPG namun tak kunjung dapat. Dirinya pun mengatakan tidak mempermasalahkan margin harga di pengecer asalkan gas 3 kg mudah diperoleh. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan. Betul, ke industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Bahlil yang mendengarkan kekesalan warganya ini berjanji bahwa pengecer bisa kembali menjual tabung gas LPG sehingga gas mudah untuk didapatkan. Bahlil pun mengaku tidak masalah dengan protes warga lantaran pemerintah memang harus mendengar langsung keluh kesah warganya. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ayus melaporkan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi agar gas LPG 3 kg bisa kembali dijual di tingkat pengecer. Instruksi diberikan setelah melihat kesulitan dan antrian yang dialami masyarakat untuk mendapatkan gas 3 kg. Komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Setelah menimbulkan keresahan di masyarakat, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memerintahkan pembelian gas LPG 3 kg dikembalikan ke tingkat pengecer. Instruksi tersebut diberikan mencermati kesulitan dan antrian yang dialami masyarakat saat membeli gas melon. Setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Menteri SDM berdalih kajian terhadap perbaikan distribusi gas LPG 3 kg dilakukan sejak 2023. Perubahan mekanisme distribusi gas melon dilandasi hasil audit BPK yang menemukan adanya penyalahgunaan subsidi. Jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023. Ini kan ada hasil audit dari KPK ini, bahwa salah satu penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengencer ini. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab, dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan, penataan.
Dan perintah Bapak Presiden adalah wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak cepat gitu. Berarti per hari ini pengecer udah bisa menjual lagi gas 3 LPG? Pengecer sudah dinaikkan menjadi sub pangkalan. Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan kebijakan perubahan pengecer menjadi sub pangkalan tidak akan mengurangi pasokan gas LPG 3 kg. Pertamina menilai perubahan pengecer menjadi sub pangkalan akan membuat subsidi gas melon tepat sasaran. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Sementara perubahan aturan distribusi gas LPG 3 kg atau gas melon sempat menimbulkan keresahan di masyarakat. Mereka harus antri panjang berjam-jam di pangkalan untuk mendapatkan gas melon. Antrian gas LPG 3 kg mengular di Jalan Warujaya Raya, Depok, Jawa Barat. Pasokan yang baru turun langsung diserbu warga yang hendak membeli gas melon. Warga yang ingin membeli gas melon ini pun harus menyiapkan KTP dan hanya bisa membeli 1 tabung saja. Warga menyebut kebijakan larangan menjual gas melon di pengecer sangat menyusahkan. Warga berharap agar kebijakan dikembalikan seperti semula karena pangkalan juga tidak buka sampai malam hari. Sehingga jika gas habis, terpaksa menunggu keesokan harinya dan mengantri lagi untuk mendapatkannya. Ya seharusnya di eceran itu ada Pak, kalau yang dagang itu kan butuh gas ya. Kalau habis jam berapa aja kan bisa yang deket gitu. Kalau buka yang agennya tutup kemana lagi? Ini nggak 24 jam ya, Bu? Nggak nyampe 24 jam. Kalau habis malam jadi tidak tutup doang, kadang siang juga ada habis ya. Iya. Kan ini agen nggak selalu buka 24 jam. Kalau yang warung buka kan ada yang 24 jam, model saya juga kan 24 jam. Kalau habis malam beli kemana? Rencananya Menteri SDM juga akan langsung meninjau distribusi gas 3 kg di lokasi ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, puluhan warga mengantri gas melon meskipun diguyur hujan. Sementara di Purwakarta, warga rela antri lebih dari 2 jam demi bisa kembali masak karena sejak 3 hari lalu kehabisan gas. Puluhan warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini tak gentar mengantri gas LPG 3 kg meski diguyur hujan. Sejumlah warga bahkan mengantri di depan pangkalan LPG di Kampung Poncol, Kecamatan Cikarang Barat selama berjam-jam. Setiap orang juga dibatasi hanya boleh menukar 1 tabung gas melon dengan membawa KTP. Di pangkalan milik Usman ini harga 1 tabung gas melon sebesar Rp19.000. Mau dialihkan ke agen resmi, ya agen resminya harus disetok banyak. Jadi kita nggak ngantri kayak gini. Kalau kayak gini kan bikin gaduh di mana-mana, ya kan? Antri dari jam berapa? Lumayan sih, tadi saya dari sono hujan-hujanan dari jam berapa, 2:30. Muter-muter, nggak ada. Iya, baru dapat info di sini. Warga Kelurahan Tegal Munjul, Purwakarta, Jawa Barat juga menyemut di pangkalan gas LPG milik Januar. Beberapa warga rela mengantri lebih dari 2 jam demi bisa memasak di rumah dan berjualan. Pasalnya ada yang sudah kehabisan gas sejak 3 hari lalu lantaran tidak mendapatkan gas melon di warung-warung. Emang nggak dapat? Emang di warung udah nggak ada? Nggak ada, nggak bolehin. Nggak boleh? Sama itu, orang gedean. Harapan Ibu gimana? Ya jangan biasa lagi, kayak biasa lagi dulu. Gampang di warung-warung. Kan ibu mah jualan. Susah nyari gas, kesana kesini, mana udah tua. Kemarin hari Sabtu nggak kebagian, jadi nggak habis, kehabisan. Ya. Biasanya kan nggak kayak gini. Sabtu juga biasanya ada, tapi nggak kebagian. Emang nanti lama nggak? Banget. Berapa jam? 2 jam. Pemilik pangkalan juga mengaku kewalahan melayani pembeli karena banyak warga yang datang dari luar kecamatan. Sementara dari Pertamina hanya mengirimkan 280 tabung gas 3 kg. Di pangkalan ini 1 tabung gas melon dihargai Rp18.000. 1 orang hanya boleh membeli 1 tabung gas. Pengecer dihapuskan, itu terjadi gejolak sebenarnya. Karena warga pengguna dan UM ini kan ya, mereka terbiasa lari yang terdekat pengecer. Sedangkan titik pangkalan ini tidak serapat pengecer. Saya tanya ternyata ada yang dari kelurahan lain, kecamatan lain malahan gitu. Kebijakan pembatasan penjualan gas LPG 3 kg hanya pada tingkat pangkalan resmi membuat masyarakat menderita. Pemerintah pun baru bereaksi setelah beberapa hari kebijakan tersebut dijalankan.
Buntutnya, Presiden Prabowo buka suara dan membolehkan kembali warung-warung pengecer ikut menjual tabung gas 3 kg. Semoga tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang membuat rakyat susah yang baru akan direvisi setelah ada korban jiwa. Dari Bekasi dan Purwakarta, Jawa Barat, tim liputan melaporkan. Sempat langka karena larangan penjualan gas LPG 3 kg di pedagang eceran, namun sekarang sudah kembali diizinkan. Pedagang dan juga pembeli berharap harga diturunkan dan juga tidak ada pembatasan pembelian kembali. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di salah satu pangkalan gas LPG di wilayah Glodok, Jakarta Barat, sudah ada rekan kami Jessica Winoto di sana. Baik, selamat siang Jessica. Bagaimana stok gas melon di sana? Apakah warga sudah bisa membeli secara eceran atau seperti apa? Silakan dengan laporan Anda. Siang, Nata dan juga pemirsa, bahwa saat ini di kondisi di pedagang eceran di area Glodok, Jakarta Barat, atau di gas melon, gas LPG 3 kg saat ini memang sudah habis karena informasinya bahwa tadi pagi sempat datang stok gas LPG sebanyak 100 tabung, namun di jam 8 waktu Indonesia Barat tadi sudah habis ludes dibeli oleh pembeli. Lalu juga karena memang kemarin sempat mengalami kelangkaan karena adanya larangan penjualan gas LPG 3 kg di pedagang eceran, dan saat ini sudah dicabut larangannya sehingga memang penjualan di pedagang eceran sudah kembali dengan normal. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah bersama dengan pedagang yang di pedagang eceran ini, yaitu Mas Opik. Ya. Halo Mas Opik. Ya, halo. Namanya siapa? Opik. Oke, Mas Opik, kita mau tanya dong terkait dari pedagang eceran di gas LPG 3 kg di Glodok, Jakarta Barat ini. Kondisi saat ini setelah pencabutan larangan ini sudah gimana, Pak? Sudah kembali normal lagi, banyak ini lagi nggak sampai antri panjang lagi. Semuanya kebagian sekarang. Dan untuk stok dari gas LPG ini apakah sudah ada pengurangan lagi atau memang masih stabil sama saja seperti kemarin? Oh, masih stabil kayak kemarin aja itu. Berapa tuh, Pak? 100 tabung per hari. 100 tabung per hari. Dan untuk pembelian dari para customer Abang ini gimana, Pak? Apakah ada keluhan dari mereka harga tinggi mungkin atau mungkin terlalu merasa ribet gitu dari syarat-syarat seperti memberikan identitas, itu gimana, Pak? Kalau masalah harga, saya mengikuti dari peraturan dari pemerintah segitu-segitu aja. Kalau masalah ini peraturan seperti harus pakai KTP gitu ya, nggak ada masalah. Fine-fine aja, baik-baik aja. Ya. Untuk harapan ke depannya gimana sih, Pak, untuk kepada pemerintah? Ya diperbanyak lagi lah itunya, Pak, stoknya. Kan sekarang sehari itu 100 tabung. Ya kalau bisa ditambah lagi biar nggak kejadian antri panjang lagi kayak gitu. Biar kebagian semua gitu. Untuk harga tadi boleh sempat disampaikan harga berapa, Pak, di sini? Oh, kalau di sini harga jual 18.000. 18.000 ya? Oke, baik, terima kasih banyak Mas Opik. Ya baik, Nata dan juga pemirsa, memang sejak pagi tadi dari gas LPG 3 kg atau gas melon ini sudah habis ludes dibeli oleh para pelanggan. Tetapi memang harapan dari para pedagang di sini pun mengharapkan dari pemerintah stok yang diberikan oleh pemerintah ini ditambah lagi karena masih dirasa terlalu sedikit. Lalu juga dapat kami sampaikan dari harga-harganya pun tetap masih stabil di area tempat saya melaporkan. Sementara itu, Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari pangkalan gas LPG wilayah Glodok, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, kelangkaan gas LPG 3 kg membuat para pedagang merana. Ada yang terpaksa tidak berjualan karena tidak bisa memasak. Bahkan ada juga yang beralih ke kayu bakar atau terpaksa membeli gas 12 kg hingga harus merugi setengah juta rupiah. Sarpan pedagang mie ayam di Purwakarta ini sempat tidak berjualan karena gas melon miliknya habis. Sementara sejak 1 Februari lalu, ketersediaan gas LPG 3 kg langka. Beruntung salah seorang teman pedagangnya mau meminjamkan stok tabung gas 3 kg hingga Sarpan bisa kembali berjualan. Sarpan pun menyambut baik keputusan pemerintah yang memperbolehkan kembali gas 3 kg dijual pengecer atau nantinya menjadi sub pangkalan. Untungnya tukang kupat tahu teman punya serep satu kasihan dikasih sama aku biar bisa dagang. Tapi di warung-warung kosong.
kosong, nggak ada sama sekali. Sementara di Bandung, beberapa pelaku usaha menengah atau mikro di sentra tahu Cibutu terpaksa kembali beralih ke kayu bakar. Pasalnya keberadaan gas 3 kg sangat susah ditemukan. Agar tetap bisa berproduksi, sebagian pelaku usaha tahu ada yang terpaksa membeli tabung gas 12 kg meski dengan harga yang lebih mahal. Ya, sekarang banyak yang ada yang libur dulu, ada yang pergi. Yang begitu ya karena kita pakai 12 kilo, terus ada yang siasati juga pakai kayu bakar. Itu pindah ke 12 kilo itu berugi pasti Pak Ji? Ya rugi, sehari bisa rugi sampai 500 ribuan, sampai 700 ribu rugi. Cuma kalau kita nggak produksi ya pelanggan bisa kabur. Mulai kemarin para pelaku UMKM bisa kembali bernafas lega setelah Presiden Prabowo menginstruksikan tingkat pengecer boleh kembali menjual gas melon. Masyarakat berharap tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang justru menjerat rakyatnya. Dari Purwakarta dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, puluhan nelayan demo saat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid meninjau kediaman warga yang namanya dicatut dalam sertifikat pagar laut di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nusron menduga ada oknum pejabat di balik silang sengkarut pagar laut. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mendatangi rumah warga yang namanya dicatut dalam sertifikat pagar laut di pesisir laut Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarungan Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Temuan ATR PTN menunjukkan 89 bidang tanah PTSL tahun 2021 yang dipindah tidak melalui prosedur pendaftaran tanah. Nusron menduga ada manipulasi data saat pemberian sertifikat. Selain itu, ada 11 pihak di balik pemindahan dan penyerobotan PTSL milik warga seluas 72 hektar. Diduga ada oknum pejabat di balik kasus pagar laut dan Nusron menyerahkan investigasi dugaan tersebut pada Irjen Kementerian ATR BPN. Saat ini Pak Dalu Inspektorat Jenderal sedang menginvestigasi. Ada nggak unsur pidana dan motif mens reanya? Kalau salah udah pasti salah ini. Ya kan, kalau salah udah pasti salah. Tapi apakah salahnya maladministrasi atau ada unsur pidananya? Kesengajaan. Kalau ada unsur kesengajaan mens rea, maka langkah kami apa? Menteri ATR BPN akan menyerahkan oknum-oknum terlibat dan pemilik ini yang mengklaim ini kepada APH. Kedatangan Nusron Wahid disambut demo puluhan nelayan. Mereka meminta pemerintah mencabut pagar laut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jessica Winoto dan Ari Setiawan melaporkan. Sementara Badan Reserse Kriminal Polri atau Barreskrim Polri telah meningkatkan status perkara dugaan pemalsuan dokumen pagar laut di Tangerang ke tingkat penyidikan. Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Dwi Handani Praharjopuro mengatakan bahwa peningkatan status penyidikan dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara. Hari ini kami menambah beberapa orang saksi yang sebelumnya kita hanya interview, kita formilkan, kita periksa 5 orang. 5 orang tersebut adalah yang kemarin saya sampaikan, KJSB Lukman, kemudian pihak ATR BPN 2 orang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bapeda Kabupaten Tangerang. Dari hasil pemeriksaan ataupun pengumpulan barang bukti dan keterangan, kami langsung melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara tersebut dihadiri oleh tim dari Barreskrim, yaitu penyidik utama, penyidik madya, dan para penyidik di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Umum. Dari hasil gelar, kami sepakat bahwa kami telah menemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Yang selanjutnya kami dari penyidik siap melaksanakan penyidikan lebih lanjut. Tentu saja kita melaksanakan penyidikan secara profesional. Kita cari dulu dalam proses penyidikan
Karena sebelum kita menentukan tersangka dan lain sebagainya, kita tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Tapi pada prinsipnya kita sudah mempersiapkan untuk penyidikan lebih lanjut. Pemirsa, Ombudsman RI ungkap kerugian nelayan mencapai 24 miliar rupiah terkait dengan pembangunan pagar laut di perairan Tangerang. Ombudsman juga mendapati unsur pidana terkait dengan pembangunan pagar laut tersebut. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten menyatakan ada maladministrasi di kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Temuan tersebut berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan sejak 19 Desember lalu. Menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Fadli Afriyadi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten telah menindaklanjuti laporan nelayan terkait keberadaan pagar laut. Namun tindak lanjut Dinas Kelautan dan Perikanan Banten memakan waktu sehingga pembangunan pagar terus berjalan. Akibat kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya nelayan lebih dari 24 miliar rupiah. Berdasarkan perhitungan kami, ya, minimal kerugian yang dialami oleh hampir 4.000 nelayan itu mencapai sekurang-kurangnya 24 miliar. Sekurang-kurangnya, karena ada berbagai asumsi itu dari jumlah bahan bakar yang bertambah antara 4 sampai 6 liter solar per hari, ya. Lalu hasil tangkapan yang berkurang, ya, kerusakan kapal yang kita hitung adalah pada angka, sehingga minimal itu angkanya adalah 24 miliar sampai dengan dilakukannya pembongkaran. Ombudsman juga mendapati unsur pidana terkait pagar laut di perairan Tangerang, yakni pagar yang tak berizin, potensi dampak lingkungan, mengganggu ketertiban umum, merugikan masyarakat, upaya penguasaan ruang laut, serta peredaran 2 surat diduga palsu. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati Tapanuli Utara yang diajukan oleh pemohon pasangan Satika Simamora dan Sarlandi Huta Barat. Dengan ditolaknya gugatan tersebut, maka pasangan yang diusung Partai Perindo yakni Jonius Taripar Parsoaran Huta Barat, Denny Lumban Toruan berhak menduduki kursi Bupati Tapanuli Utara periode 2025-2030. Mahkamah Konstitusi memutus perkara dalam sidang gugatan PHPU dengan agenda pembacaan putusan sela atau dismisal yang diajukan paslon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara nomor urut 1, Satika Simamora, Sarlandi Huta Barat, tidak dapat diterima. Pada sidang yang dipimpin Ketua MK Soehartoyo ini menilai semua dalil dan gugatan keberpihakan dan ketidaknetralan yang diajukan pemohon kepada termohon pasangan Jonius Denny sulit untuk dibuktikan dan tidak beralasan. Dengan putusan ini, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara nomor urut 2, Jonius Taripar Parsoaran Huta Barat, Denny Parlindungan Lumban Toruan, sah sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana yang ditetapkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita gugatan daripada pemohon ditolak. Artinya bahwasanya pasangan nomor 2 menjadi pemenang yang sudah diumumkan oleh KPU. Jadi kita sebagai calon yang sudah dimenangkan, ya pada prinsipnya akan bekerja semaksimal mungkin dan akan mendukung dan selaras dengan pimpinan kita saat ini, yaitu Presiden Pak Prabowo. Argumentasi yang kita sampaikan, bukti-bukti yang kita sampaikan itu betul-betul menjawab bahwa TSM itu tidak pernah terjadi, bahwa segala bentuk pelanggaran yang terjadi dan dilaporkan oleh pihak pemohon ternyata juga sudah diputuskan oleh Bawaslu, sudah ditangani dengan baik oleh sistem yang ada di negara kita. Mahkamah Konstitusi juga menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi ambang batas selisih suara dengan paslon peraih suara terbanyak. Perbedaan perolehan suara pemohon dan pihak terkait terbilang cukup besar, yakni mencapai 28,55% dan dianggap tidak relevan untuk meneruskan permohonan akuo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Indra Ainus melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali menggelar sidang pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sebelumnya sidang sempat ditunda karena pihak KPK tidak hadir. Saat ini sidang pra-peradilan Hasto Kristianto telah dimulai. Sidang digelar di ruang sidang 5, yaitu agenda kedua
panggil termohon KPK. Ini merupakan sidang pertama setelah sebelumnya sidang batal digelar karena ketidakhadiran KPK sebagai pihak termohon. Bahkan Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Jen Cahyani di sana. Baik, selamat siang Jen, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Nata dan juga pemirsa. Untuk saat ini sidang pra-peradilan Hasto Kristianto Sekjen PDI Perjuangan masih berlangsung di ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di antaranya tadi kami juga sempat menanyakan apa saja yang dibawa oleh pihak pemohon dalam hal ini, yakni dari pihak Hasto Kristianto sendiri yang hari ini mereka menyampaikan bahwa memang mereka sudah siap dalam menghadapi sidang pra-peradilan ini karena hal ini atau pra-peradilan ini merupakan hak dari pemohon atau Hasto Kristianto dalam hal ini setelah penetapannya menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tanggal 24 Desember 2024 lalu terkait bagaimana keabsahan atau penetapannya menjadi tersangka apakah sudah sah atau belum, karena di mana pada tanggal 21 Januari lalu memang sudah direncanakan akan digelar sidang pra-peradilan ini, namun tertunda karena ketidakhadiran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau pihak termohon, dan pada akhirnya hari ini bisa dibilang menjadi sidang perdana untuk pra-peradilan Hasto Kristianto. Dan hari ini agendanya yakni pembacaan untuk permohonan di mana dari pihak pemohon atau dari pihak Hasto Kristianto yakni yang datang hari ini dari tim hukumnya membacakan bagaimana permohonan yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan ditetapkannya sebagai tersangka Hasto Kristianto. Dan ini kalau dari pihak Hasto Kristianto sebagai pemohon sendiri menyampaikan kalau hal ini atau penetapannya sebagai tersangka ini tidak sesuai prosedur atau cacat formil. Tadi dari tim hukumnya Roni Talapesi sempat mengatakan kalau bukti-bukti yang dibawa atau yang dimiliki oleh pihak KPK sendiri ini kebanyakan prematur atau cacat formil atau tidak sesuai dengan prosedur, di mana pada saat pertama kali Hasto diperiksa dari ajudannya yang bernama Kusnadi disita untuk barang-barang personalnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal pada saat itu ajudan Hasto Kristianto yang bernama Kusnadi ini tidak dipanggil sebagai saksi. Oleh karena itu hal ini dianggap cacat formil dalam prosedur penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Sementara kalau dari pihak KPK sendiri mengatakan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka ini sudah sesuai dengan prosedur, dan hari ini akan dibuktikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan adanya sidang pra-peradilan yang akan menentukan nantinya apakah penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK ini sah atau tidak dengan bukti-bukti yang juga dihadirkan baik itu dari pemohon atau pihak Hasto Kristianto dan juga dari termohon atau pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan tentu saja nanti setelah sidang ini selesai, setelah pembacaan permohonan ini selesai, kami akan menanyakan bagaimana hasil dari sidang yang dibacakan pada hari ini dan juga bukti-bukti apa sajakah yang dibawa oleh pihak pemohon maupun dari pihak termohon yang sampai saat ini kami masih belum mengetahui detailnya seperti apa. Nata. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah politisi Partai Nasdem Ahmad Ali di Jakarta Barat. Penggeledahan terkait dengan kasus korupsi berupa gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widiasari. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita dokumen, sejumlah uang, tas, jam tangan dari penggeledahan di rumah politikus Partai Nasdem Ahmad Ali di Jakarta Barat. Menurut juru bicara KPK, Tessa Mardika, penggeledahan rumah tersebut dilakukan terkait kasus korupsi berupa gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widiasari. Dilakukan penyidik hari ini di rumah saudara
AA. Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang, ada juga tas dan jam. Penggeledahan hanya dilakukan di satu lokasi. Surat perintah penyidikan menggunakan tindak pidana korupsi gratifikasi. Sebelumnya, KPK menggeledah rumah politisi Partai Nasdem Ahmad Ali. Kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW Kutai Kartanegara. KPK menyebut mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari mendapatkan jatah $5 Amerika Serikat setiap metrik ton tambang batubara. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Selain menggeledah rumah Ahmad Ali, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menggeledah kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Surjo Sumarno, yang berlokasikan di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika, menyebutkan penggeledahan terkait dengan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat ex-Bupati Kutai Kertanegara Rita Widiasari dan juga penggeledahan rumah mantan anggota DPR dari Partai Nasdem Ahmad Ali. Sebelumnya KPK menggeledah rumah politisi Partai Nasdem Ahmad Ali dan kegiatan penggeledahan perkara tersangka Rita Widiasari mantan Bupati Kukar. KPK menyebut mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari mendapatkan jatah $5 Amerika Serikat setiap metrik ton tambang batubara. Berbeda dengan penggeledahan anggota DPR RI Ahmad Ali, dalam penggeledahan rumah Ketua Umum PP Japto Surjo Sumarno, KPK belum menginformasikan apa saja barang yang disita oleh KPK. Benar bahwa ada kegiatan penggeledahan terkait dengan perkara dengan tersangka RW, yaitu di lingkungan Kutai Kertanegara, yaitu penggeledahan di rumah saudara JS yang berlokasi di Jalan Benda Ujung nomor 8 RT 10 RW 1 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kegiatan penggeledahan ini berlangsung pada Selasa 4 Februari yang dimulai sekitar pukul 17 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Adapun dari kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik menyita 11 kendaraan bermotor roda 4, uang rupiah dan falas, dokumen dan juga barang bukti elektronik lainnya. KPK tentu akan menyampaikan update terkait dengan penanganan perkara ini pada... Informasi lainnya pemirsa, keluarga FA, anak yang menjadi korban tewas akibat dicekoki narkoba oleh dua tersangka AN dan MBH, menjalani pemeriksaan lanjutan di Polres Metro Jakarta Selatan. Ayah korban mengakui menerima uang damai 300 juta rupiah dari kuasa hukum tersangka agar mencabut laporan kasus pembunuhan disertai kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika. Ditemani kuasa hukumnya, Radiman dan istri orang tua anak FA Selasa sore mendatangi unit Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Jalani pemeriksaan lanjutan kasus pembunuhan anaknya yang dilakukan dua pria dewasa AN dan MBH. Dicecar 3 pertanyaan oleh penyidik seputar penyebab kematian anaknya. Ada 4 poin kasus dalam kematian FA, dugaan pembunuhan, penyalahgunaan narkotika, persetubuhan anak di bawah umur, hingga kepemilikan senjata. Kepolisian waktu 23 April ditelepon suruh datang ke Polres. Setelah di Polres, dia diberitahu oleh anggota kepolisian bahwa anaknya telah tiada, telah meninggal. Nah, kemudian diduga karena dicekoki narkoba. Jadi penyebab kematiannya itu ya bisa diduga karena narkoba. Sementara, Iman ayah korban mengakui telah menerima uang 300 juta rupiah sebagai uang perdamaian dan mencabut laporannya. Secara kekeluargaan aja, gitu. Secara keluargaan, ya udah kita sepakati, ya terlaksanalah uang segitu. 300. Tapi dia minta sesuatu gak Pak dengan dikasih 300 juta untuk mencabut laporan atau seperti apa Pak? Iya, minta supaya dicabut laporannya. Sudah diterima Pak duitnya? Sudah diterima.
Akibat upaya penghentian penyidikan kasus ini, 2 mantan Kasat Reskrim Kapolres, mantan Kanit PPA, mantan Kanit Resmob Polres Jakarta Selatan diperiksa Propam atas dugaan pemerasan uang puluhan miliar rupiah dan penyalahgunaan wewenang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di 2 sekolah di Depok, Jawa Barat. Gibran menegaskan program makan bergizi gratis merupakan salah satu investasi strategis kemajuan bangsa untuk menurunkan angka malnutrisi. Tiba di SMP Negeri 11 Depok, Jawa Barat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau ruang kelas dan menyaksikan kegiatan makan pagi bersama siswa. Menu yang disajikan cukup lengkap, mulai nasi putih, ayam kasu, sayur, buah jeruk, hingga susu kotak. Peninjauan program makan bergizi gratis dilanjutkan ke SMA Negeri 4 Depok. Wapres juga menyaksikan para siswa menyantap menu berupa nasi putih, sayur, ayam teriyaki, buah jeruk, dan susu kotak. Selain berdialog, Gibran juga membagikan paket buku tulis kepada siswa. Gibran menjelaskan makan bergizi gratis merupakan salah satu investasi strategis demi kemajuan bangsa, khususnya menurunkan angka malnutrisi dan meningkatkan prestasi akademik siswa. Tadi saya lihat anak-anak SMA 4 Depok ya cukup tahap untuk menyantap menu hari ini. Untuk makanan sendiri tanggapannya Mas Gibran bagaimana? Saya kira cukup oke ya. Kalau mungkin setelah saya pulang jika ada evaluasi silakan nanti bisa disahkan gitu kan. Nanti ada tim PJN yang standby di sini juga ya. Program makan bergizi gratis diharapkan segera diterapkan secara merata di seluruh wilayah di Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjadi perbincangan setelah melontarkan usulan memasukkan serangga sebagai alternatif sumber protein dalam program makan bergizi gratis. Dadan menegaskan tidak ada standar menu nasional dalam program makan bergizi gratis. Jadi yang diatur oleh Badan Gizi adalah standar komposisi gizi, di mana menu itu harus ada 30% protein, 40% karbohidrat, dan kemudian 30% serat dan mineral. Nah, proteinnya itu harus, selain protein, semua komposisi gizi itu sebaiknya berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Jadi contoh proteinnya itu kalau di daerah yang banyak telur, ya mungkin telur yang akan mayoritas menjadi sumber protein. Kemudian di daerah yang banyak ayam, yang mudah ayam akan menjadi basis dari protein. Nah, kemudian di daerah yang banyak ikan seperti Indonesia Timur, daerah pantai, itu basis proteinnya ikan. Nah, karena ini berbasis potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal, saya tahu bahwa bisa saja di beberapa daerah atau di daerah yang masyarakatnya sudah terbiasa makan serangga, contohnya belalang dan ulat sagu, itu bisa dipertimbangkan menjadi sumber protein dari menu itu. Tapi di daerah yang memang masyarakatnya sudah suka, bukan untuk menu nasional, karena Badan Gizi sendiri tidak menetapkan standar menu nasional. Jumlah protein yang sama, serangga ini bisa menghasilkan sumber protein yang jauh lebih efisien dibandingkan yang lainnya. 6 kali lebih efisien dibandingkan sapi, 4 kali lebih efisien dibandingkan domba, 2 kali lebih efisien dibandingkan babi dan ayam. Baik, Prof. Ya, karena dia tidak membutuhkan jumlah makan yang besar untuk menghasilkan jumlah proteinnya. Pemirsa, Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas menggelar perayaan Tahun Baru Imlek di Auditorium RRI Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo turut hadir bersama dengan sejumlah tokoh nasional. Kehadiran Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo dalam perayaan Imlek disambut hangat oleh Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas di Auditorium RRI Jakarta Pusat. Angela yang juga tokoh muda kreatif nasional ini tampil anggun dan elegan dengan busana merah. Acara ini juga turut dihadiri Menteri Agama Nazaruddin Umar serta sejumlah tokoh nasional lainnya.
Pada perayaan Imlek tahun 2025 ini, Formas mengangkat tema keberagaman etnis Tionghoa melangkah bersama menuju Indonesia Emas. Dan kami merasakan terpanggil untuk menjelaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Imlek itu adalah sebuah tradisi dan itu milik bangsa Indonesia. Mudah-mudahan dengan perayaan ini menandakan bahwa kita ini satu. Pada perayaan Imlek kali ini, Formas juga menekankan pentingnya toleransi, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencapai visi misi Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Ahmad Muharlin, Yudi Richard, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat yang menewaskan 8 orang. Olah TKP digelar untuk mencari penyebab kecelakaan. Sejumlah petugas kepolisian tiba di lokasi kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Sedianya olah TKP akan digelar pukul 8 pagi tadi, namun baru dilaksanakan pada siang ini. Bahkan hingga kini polisi masih mencari penyebab pasti dari kecelakaan maut yang menewaskan 8 orang dan 11 lainnya mengalami luka-luka. Polisi pun masih mengumpulkan barang bukti dan juga saksi. Sementara untuk memecah kepadatan di lokasi kejadian, pihak Jasa Marga membuka 3 pintu tol untuk kendaraan yang melaju ke arah Jakarta. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yulia Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di lokasi kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Baik, selamat siang Brigadir Cici. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa. Mari kita update bersama perkembangan arus lalu lintas di sekitar tempat kejadian perkara kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pukul 23.30 waktu Indonesia Barat tadi malam di sekitaran kawasan gerbang tol Ciawi 2. Untuk kondisi arus lalu lintas saat ini terpantau langsung di belakang saya kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Ciawi yang nantinya akan menuju ke arah Jakarta melalui gerbang tol terlihat dalam keadaan relatif lancar. Memang terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan perlu kami informasikan bahwa saat ini sedang dilakukan olah TKP oleh TAA Korlantas Polri juga didampingi oleh Satlantas Polres Bogor Kota sendiri dan juga memang sampai dengan saat ini proses olah TKP masih terus diberlangsungkan untuk melihat dan meninjau kembali penyebab kasus laka lantas yang terjadi pada malam hari tadi. Dan perlu kami informasikan bahwa metode TAA ini diberlakukan menggunakan 3 dimensi yang memang melihat bagaimana proses terjadinya laka lantas dari sebelum terjadinya kejadian sampai dengan sesudah kejadian ini terjadi. Untuk itu kami perlu menghimbau bagi para pengendara yang nantinya akan melintas keluar dari arah Ciawi menuju ke arah Jakarta untuk mengikuti kembali petunjuk dan arahan dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lapangan demi membantu kelancaran lalu lintas tetapi juga untuk membantu sedang diberlangsungkannya olah TKP yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kami yang berada di lapangan. Dan perlu kami informasikan juga bahwa saat ini olah TKP sedang berlangsung yang mana langsung ditinjau oleh Bapak Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan saat ini untuk lalu lintas sendiri masih dalam keadaan relatif lancar. Bagi para pengendara yang ingin melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan pemirsa perlu kami informasikan untuk Anda yang ingin mengupdate terus bagaimana perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian informasi yang dapat kami bagikan langsung dari gerbang tol Ciawi 2 bersama saya Brigadir Cici dan silakan kembali ke Nata di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yulia Yarangga atas laporannya dari kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.